Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran daring SMP Negeri 2 Pebayuran di mata pelajaran Seni Budaya kelas 7 semester 2 tahun pelajaran 2020-2021. Masih di bab yang sama mengenai level dan pola lantai pada gerak tari. Untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu memahami pengertian dan jenis pola lantai pada gerak tari. Definisi atau pengertian pola lantai. Pola lantai adalah pola denah yang dilakukan oleh seorang penari dengan perpindahan, pergerakan, dan pergeseran posisi dalam sebuah ruang untuk penari. Nah, pola lantai juga merupakan teknik blocking atau penguasaan panggung seorang penari. Pola lantai berfungsi untuk membuat posisi dalam sebuah ruang gerak. Pola lantai pada tarian ada dua, pola lantai garis lurus dan pola lantai garis lengkung. Yang akan kita bahas pola lantai garis lurus terlebih dahulu. Pola lantai garis lurus dapat dilakukan dengan berbagai level rendah. Rendah itu kan berbaring atau duduk, kemudian level sedang yaitu berlutut atau jongkok, kemudian ada level tinggi dengan posisi berdiri jinjit, melompat, dan melayang. Kemudian pola lantai garis lurus dapat dilakukan pada jenis penyajian tari berpasangan atau berkelompok. Pola lantai garis lurus biasanya dijumpai pada pertunjukan tari tradisi di Indonesia. Pada tari Saman dari Aceh menggunakan pola lantai garis lurus secara horizontal yang menunjukkan hubungan antar manusia. Horizontal itu kan berdiri ke samping ya. Garis lurus dalam bentuk vertikal dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas ya, atau menunjukkan hubungan dengan Tuhan sebagai pencipta. Nah, pada tari Saman, iringannya menggunakan pujian terhadap Sang Pencipta bernapaskan keagamaan. Adapun pola lantai garis lurus juga dijumpai pada tari Bedaya di Keraton Jawa. Garis-garis lurus yang dibuat oleh penari menyimbolkan tidak hanya hubungan antar manusia, tapi juga dengan Sang Pencipta. Nah, pola lantai garis lurus juga dijumpai pada tari Baris Gede di Bali. Nah, garis-garis lurusnya dapat juga dimaknai memiliki sikap jujur. Nah, di sini ada macam-macam pola lantai pada garis lurus, ada 3 ya. Yang pertama, pola lantai vertikal, di mana penari membentuk garis vertikal, yaitu garis lurus dari depan ke belakang atau sebaliknya, dijumpai pada tari klasik yang menampilkan kesan sederhana tapi kuat. Yang kedua, pola lantai horizontal, di mana penari berbaris membentuk garis lurus ke samping. Dan yang ketiga, pola lantai diagonal, di mana penari berbaris membentuk garis menyudut ke kiri atau ke kanan. Adapun macam-macam pola lantai garis lurus bisa dilihat di gambar ya. Di sana ada gambar. Kemudian pada gambar 13.13 ini contoh tari Saman dengan pola lantai garis lurus yang memberi kesan kuat dan kompak pada karakter tari. Selanjutnya kita akan membahas pola lantai yang kedua, yaitu pola lantai garis lengkung. Pola lantai garis lengkung ini banyak ditemukan pada tari rakyat dan tari tradisi yang memberikan kesan lemah ataupun lembut. Nah, contoh tari yang menggunakan pola lantai garis lengkung yaitu tari kecak dari Bali. Dia merupakan salah satu contoh pola lantai garis lengkung yang membentuk lingkaran. Kemudian ada tari randai dari Minangkabau. Nah, penari juga berjalan mengelilingi pentas membentuk lingkaran. Kemudian ada tari Badong dari Toraja, Sulawesi Selatan. Ini juga membentuk garis lengkung. Kemudian ada tari Gawi dari Flores pun sama ya, menggunakan garis lengkung. Tari Gawi dari Flores, kemudian tari Rejang Dewa dari Bali. Dia juga menggunakan pola lantai garis lengkung. Kemudian tari perang dari Papua juga banyak menggunakan pola lantai garis lengkung.
Nah, macam-macam pola lantai garis lengkung itu ada 4. Ada yang berbentuk setengah lingkaran, ada yang bentuknya melingkar, ada yang bentuk lengkung ular ya. Ada juga yang bentuk seperti angka 8. Nah, pola lantai dengan menggunakan garis lurus dan garis lengkung biasanya tarian yang berhubungan dengan hal magis atau keagamaan. Nah, hal ini dapat dilihat pada contoh tari saman, bedaya, rejang dewa. Nah, pola lantai pada tari kerakyatan ini biasanya menggunakan campuran kedua pola lantai tersebut. Nah, tari tayub dari Jawa, tari gandrung dari Sasak, tari joget bumbung dari Bali, tari gareng lamen dari Flores, dan hampir semua tarian perang dari Papua menggunakan pola lantai garis lurus dan garis lengkung. Nah, ada tarian joget Melayu dan Zapin yang melibatkan penonton dapat menari bersama banyak menggunakan pola lantai garis lurus dan garis lengkung. Perhatikan di sini beberapa gambar pola lantai setengah lingkaran dan pola lantai melingkar, bentuknya seperti ini. Kemudian gambar 13.15 ini ada tari kecak dari Bali, merupakan salah satu jenis tari ritual dengan menggunakan pola lantai garis lengkung dengan berbentuk lingkaran. Dan kemudian 13.16 gambarnya penari dengan membentuk pola lantai melengkung, membentuk setengah lingkaran seperti ditunjukkan pada penari yang jongkok dan membentuk lingkaran pada penari yang berdiri. Nah, perhatikan pada slide berikut, Ibu sudah contohkan beberapa tari berdasarkan pola lantainya ya. Ada 16 tari dengan pola lantai tertentu, silahkan dibaca dan disimak agar siswa dan siswi dapat membedakan tari mana pola lantainya apa ya, seperti itu. Cukup sekian materi kita pada hari ini, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.